saya Setia Yuni Purwaning Tias, NIM 1931410117 dari kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pengendalian aras. Terdapat 4 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, variabel pengendali aras. Yang kedua, proses terjadinya pengendali aras. Yang ketiga, analogi proses atau diagram blok. Dan yang keempat, direct or reverse proses. Variabel pengendali aras, yang pertama itu ada PV atau proses variabel, yaitu ketinggian air di dalam reservoir. Yang kedua ada manipulated variable atau yang disebut dengan MV, yaitu laju alir air yang masuk ke reservoir. Yang ketiga ada SP atau set point, yaitu nilai ketinggian air yang di dalam reservoir yang sudah ditetapkan atau ditargetkan. Dan yang keempat ada disturbance atau gangguan, yaitu laju alir air yang keluar reservoir. Terdapat 4 elemen penting dalam pengendali aras. Yang pertama ada controller, yang kedua ada proses, yang ketiga ada final control element atau FCE, dan yang terakhir ada measurement device. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses dari pengendali aras. Di situ terdapat gambar PNID pengendali aras. Sebelumnya kita akan tentukan dulu mana elemen penting dari pengendali aras. Yang pertama itu ada controller. Controller ditunjukkan pada nomor 9. Yang kedua ada final control element yang ditunjukkan pada nomor 3. Kenapa pada nomor 3? Karena terhubung dengan transducer dan controller. Fungsi dari controller yaitu membandingkan PV dan SP. Apabila terjadi selisih atau error, maka controller akan melakukan tindakan evaluasi. Tindakan evaluasi akan dikirimkan ke final control element atau FCE. Maka yang terhubung dari controller adalah FCE-nya. Selanjutnya ada proses. Proses di sini terjadi pada reservoir. Yang keempat ada measurement device. Measurement device dibagi menjadi 2, yaitu sensor dan transmitter. Selanjutnya di bawah reservoir ada 2 valve, yaitu valve manual dan solenoid. Valve yang terhubung dengan noise adalah biasa disebut dengan disturbance atau gangguan. Selanjutnya pada gambar nomor 6 dan 7 adalah suplai udara bertekanan. Kenapa ada suplai udara bertekanan? Karena menggunakan pneumatic valve. Jadi, untuk menggerakkan valve tersebut membutuhkan udara bertekanan. Selanjutnya itu ada air yang ditunjukkan pada nomor 1. Air di sini akan dipompa menuju reservoir. Jadi, pompa ditunjukkan dengan nomor 3. Setelah kita mengetahui komponen-komponen tadi, kita akan menjelaskan prosesnya. Prosesnya yaitu air yang ada di dalam tangki dipompa menuju reservoir melalui control valve. Kemudian ketinggian air pada reservoir akan dibaca oleh sensor. Hasil pengukurannya akan diubah menjadi sinyal standar oleh transmitter. Kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan ke controller yang akan dibandingkan nilainya dengan SP atau set point. Jika ketinggian air di dalam reservoir lebih besar daripada set point, maka controller akan mulai menghitung, kemudian memerintahkan ke final control element untuk melakukan tindakan pengendalian atau evaluasi untuk mengecilkan bukaannya. Laju alir air yang masuk ke reservoir lebih kecil sebagai upaya agar PV tidak lebih besar dibanding SP. Begitupun sebaliknya, ketika PV lebih kecil dari SP, maka controller akan memerintahkan final control element untuk memperbesar bukaannya sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir bisa lebih besar. Maka PV sama dengan SP. Kemudian didapatkan tujuan dari pengendali aras, yaitu untuk menentukan SP berupa ketinggian air pada tangki dan input berupa air. Kemudian didapatkan PV berupa ketinggian air. Jika error yang dihasilkan lebih besar, maka PV kurang dari SP.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan analogi proses dari pengendali aras atau diagram blok. Pada gambar diagram blok kali ini, terdapat 4 elemen penting yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama ada controller, yang kedua ada final control element, yang ketiga ada proses, dan yang keempat ada measurement device. Di sini ketinggian air akan dideteksi oleh sensor, kemudian dibantu dengan transmitter dan dijadikan sinyal standar. Kemudian, sinyal standar diteruskan ke controller untuk dibaca atau dideteksi. Kemudian controller akan melakukan tindakan. Selanjutnya memerintahkan ke final control element. Laju alir air yang masuk ke reservoir disebut dengan manipulated variable atau MV. Menurut controller, dia akan mengatur laju alir air yang masuk, dan controller juga memerintahkan final control element untuk melakukan perubahan bukaan, sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir akan disesuaikan kembali agar PV sesuai dengan set point. Maka analogi proses pada pengendalian aras yaitu, jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin banyak, maka PV kurang dari SP, sehingga MV diperbesar agar PV sama dengan SP. Sebaliknya, jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin sedikit atau PV lebih besar daripada SP, sehingga MV lebih sedikit agar PV sama dengan SP. Yang terakhir, saya akan menjelaskan direct or reverse process, aksi proses dari pengendali aras. Aksi proses dari pengendali aras ada direct acting. Jika MV diperbesar, maka nilai PV semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika MV diperkecil, maka nilai PV juga semakin kecil. Dan ada aksi pengendali yaitu reverse acting. Jika nilai PV lebih besar daripada SP, maka untuk menurunkan PV agar sama dengan set point, maka controller akan menurunkan sinyal MV. Jika ketinggian air dalam reservoir atau PV semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali akan menurunkan sinyal agar laju alir masuk MV dapat diturunkan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.